Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua di mana saja Anda berada selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa berbahagia. Oke, kita akan lanjutkan sharing kita ya tentang bioteknologi, terutama ekoenzim ya, ekoenzim untuk pakan ternak. Oke, kita bahas nanti satu persatu ya. Apa itu ekoenzim ya? Nah, bioteknologi ekoenzim ini dalam konteks pakan ternak mengacu pada penggunaan enzim yang diproduksi melalui teknologi bioteknologi ya, yang ramah lingkungan tentunya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pakan ternak kita dan juga untuk efisiensi pencernaan kalau nanti dimakan oleh ternak kita. Nah, secara lebih mendalam, bioteknologi ekoenzim ini ya, terutama pada pakan ternak, melibatkan penggunaan mikroorganisme atau organisme lainnya yang telah dimodifikasi secara genetik atau dipilih secara alami untuk menghasilkan enzim tertentu. Artinya ya, bisa memang kita melakukan rekayasa terhadap mikroba tersebut, atau kita mengambil dari lokal di mana kita tinggal ya. Kita membuat sesuatu yang awalnya sulit, kita buat sesuatu teknologi yang mudah dan mudah diterapkan di lapangan. Nanti kita pelajari bagaimana membuatnya satu persatu ya. Mungkin tidak bisa dalam satu pokok bahasan pada kesempatan ini, nanti kita lanjutkan ya. Kemudian penerapan bioteknologi ekoenzim ini dalam pakan ternak bertujuan untuk meningkatkan nilai nutrisinya ya. Nilai nutrisinya kita tingkatkan, kemudian meningkatkan pencernaan. Nanti kalau masuk di dalam saluran pencernaan, efektivitas di dalam proses pencernaan itu bisa kita tingkatkan, dan apa yang jelas nanti bisa mengoptimalkan pertumbuhan ternak yang kita pelihara. Nah, teknologi ini secara khusus berfokus pada penggunaan enzim alami yang mampu membantu memecah nantinya kompleksitas nutrisi dan pakan menjadi enzim, menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna oleh sistem pencernaan hewan ternak kita. Nah, jadi bahan-bahannya nanti kita, bahan bakunya nanti kita bahas ya, apa yang bisa atau bisa dibuat menjadi ekoenzim ini ya. Nah, dengan memanfaatkan enzim tersebut, peternak dapat mengurangi biaya produksi pakan, meningkatkan efisiensi pertumbuhan ternak, dan mengurangi dampak lingkungan ya, melalui pengurangan limbah dari peternakan. Jadi kita menginginkan berbagai limbah yang ada di sekitar kita bisa dimanfaatkan, bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat ekoenzimnya yang nantinya bisa digunakan untuk ternak kita. Nah, selain itu penggunaan bioteknologi ekoenzim ini juga dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan pakan yang mahal ya, ataupun langka, sehingga memberikan dampak positif pada keberlanjutan industri peternakan. Nah, bioteknologi ekoenzim ini dalam pakan ternak merupakan penggunaan enzim ya, dihasilkan melalui teknologi bioteknologi yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kualitas pakan ternak dan meningkatkan efisiensi pencernaan hewan ternak kita. Nah, enzim adalah molekul protein yang bertindak sebagai katalis ya, memicu dia, membantu di dalam proses biokimia, dan penggunaannya dalam pakan ternak dapat memberikan berbagai manfaat, termasuk ya dalam hal ini yang pertama bisa meningkatkan efisiensi pencernaan. Bagaimana enzim ini dapat membantu hewan ternak mencerna nutrisi dalam pakan yang lebih efisien? Artinya dengan adanya enzim ini dipersiapkan ya,
pakan yang diberikan ke ternak itu di dalamnya sudah disiapkan dalam bentuk yang lebih sederhana, ya sudah dihidrolisis oleh enzim tersebut, sehingga begitu masuk ke ternak dia akan bisa mencerna dengan leluasa. Nah, sehingga tentunya akan meningkatkan penyerapan nutrisi atau nutrien yang ada pada pakan yang kita berikan, dan nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ternak, ya. Kemudian peningkatan ketersediaan nutrisi, jelas ya, dengan bantuan enzim nutrisi dalam pakan ternak dapat dipecah menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh sistem pencernaan ternak kita. Kemudian yang ketiga, karena kita menggunakan ini ya, limbah, maka kita akan mengurangi limbah lingkungan, ya. Dengan meningkatkan efisiensi pencernaan terjadi pengurangan limbah dalam bentuk feses yang dapat mengurangi dampak lingkungan dari peternakan. Kalau toh limbahnya ada, itu insya Allah lebih aman, ya. Kemudian meningkatkan efisiensi produksi, ya. Dengan peningkatan efisiensi pencernaan dan penyerapan nutrisi, produksi hewan ternak dapat meningkat, ya, atau dapat ditingkatkan tanpa peningkatan yang besar dalam penggunaan pakan. Jadi intinya bisa mengefisiensikan pakan yang diberikan, sehingga kita insya Allah petani peternak itu bisa meningkatkan produktivitas ternaknya. Yang kelima itu dapat mengurangi biaya produksi. Dengan meningkatkan efisiensi pencernaan dan pertumbuhan, biaya produksi pakan ternak dapat dikurangi, membantu peternak meningkatkan profitabilitasnya. Nah, ini tujuan akhirnya, ujung-ujungnya supaya peternak kita atau semuanya yang bergerak di bidang peternakan itu mendapat keuntungan yang optimal. Oke. Nah, penerapan bioteknologi ekoenzim ini dalam pakan ternak merupakan contoh penggunaan teknologi modern, ya, yang pasti harus ke depan harus dilakukan, ya. Nanti insya Allah ini berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas peternakan tanpa meningkatkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan penggunaan yang tepat, teknologi ini dapat membantu mendukung pertumbuhan industri peternakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, kalau misalnya kita bahas ya, apa manfaat bioteknologi ekoenzim pakan ternak? Bioteknologi ekoenzim dalam pakan ternak memberikan sejumlah manfaat yang sangat signifikan tentunya bagi industri peternakan, lingkungan, masyarakat secara keseluruhan, ya, masyarakat veteriner. Kemudian beberapa manfaat utama dari penggunaan bioteknologi ekoenzim ini terutama dalam pakan ternak meliputi misalnya yang tadi, ya, terjadi peningkatan efisiensi pencernaan. Enzim yang ditambahkan nanti ke dalam pakan ternak membantu memecah komponen, ya, komponen yang kompleks dalam pakan menjadi bentuk yang mudah dicerna oleh hewan ternak. Apalagi hewan ternak ruminansia, di dalamnya itu ada bakteri, ada protozoa, ada jamur. Nah, nanti itu akan bersinergi nanti mempermudah, membantu mikroba yang ada di dalam rumen itu bisa bekerja secara sinergi dan optimal, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pencernaan dan penyerapan nutrisi, dengan harapan juga menekan limbah seperti waktu eruktasi gas metanya, ataupun di dalam fesesnya gas metanya tidak terlalu banyak, kemudian dari segi baunya juga tidak terlalu menyengat, ya. Jadi dengan banyak sekali keuntungan dari bioteknologi ekoenzim ini. Nah, yang kedua, penyediaan nutrisi yang lebih baik, ya. Bioteknologi ekoenzim dapat membantu meningkatkan ketersediaan nutrisi penting dalam pakan ternak seperti protein, ya. Jadi insya Allah bisa kita tingkatkan kandungan nutriennya, protein, lemak, dan karbohidrat yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi hewan ternak, ya. Jadi komponen nutrien utama itu bisa ditingkatkan, ya. Kemudian yang ketiga, mengurangi limbah lingkungan. Dengan meningkatnya efisiensi pencernaan, hewan ternak menghasilkan jumlah limbah yang lebih sedikit, yang pada gilirannya akan mengurangi dampak
lingkungan dan membantu dalam manajemen limbah peternakan. Karena kita tahu bahwa ya kan banyak disorot sekarang ini kerusakan lingkungan itu berdampak pada ozon yang bolong, dan salah satu yang tertuduh adalah industri di bidang peternakan. Nah, patut dan pantaslah kita harus mengarah bagaimana merekayasa pakan kita itu menjadi efisien ya, dan yang tentunya kalau terjadi ada limbah itu limbahnya ramah lingkungan ya. Jadi menekan produksi misalnya gas metan yang merusak nanti kondisi ozon dan kondisi lingkungan, tentunya termasuk polusi bau ya. Bau itu sangat mengganggu. Nah, kalau misalnya kita bisa tekan itu akan membantu sekali bahwa lingkungan itu akan lebih nyaman ya. Yang keempat itu bisa mengurangi ketergantungan pada antibiotik ya. Penggunaan enzim dalam pakan dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap antibiotik sebagai promotor pertumbuhan atau growth promotor ya, yang telah menjadi masalah serius dalam industri peternakan modern. Jadi kita tidak berharap konsumen itu mendapatkan apa? Residu dari antibiotik. Nanti akan bisa menimbulkan resistensi ya, berbagai penyakit yang berdampak pada manusia secara keseluruhan. Ini kita tidak inginkan ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima itu bisa meningkatkan efisiensi produksi ya, dengan pakan yang lebih efisien dan nutrisi yang lebih baik. Bioteknologi ekoenzim dapat meningkatkan efisiensi produksi peternakan yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas dari peternak kita ya. Kemudian yang keenam, meningkatkan kesejahteraan hewan ternak. Bagaimana ini kok bisa terjadi? Dengan memberikan pakan yang lebih mudah dicerna dan bernutrisi, bioteknologi ekoenzim dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hewan ternak yang kita pelihara, serta mengurangi resiko terjadinya penyakit yang terkait atau berhubungan dengan sistem pencernaan ternak kita. Nah, begitu bagusnya kan ya, makanya kita harus bersama-sama ke depan itu mengarah ke sana. Dengan demikian, penggunaan bioteknologi ekoenzim ini dalam pakan ternak memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan produksi peternakan sambil mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Berikutnya adalah bagaimana teknik pembuatan bioteknologi ekoenzim ini untuk pakan ternak ini. Nah, pembuatan bioteknologi ekoenzim untuk pakan ternak ini melibatkan serangkaian proses yang kompleks ya, yang meliputi kita bisa kalau pengen strain tunggal ya, bisa kita isolasi, kemudian produksi dan formulasi enzim yang tepat ya, yang kita inginkan begitu masuk atau diberikan kepada ternak, maka dia langsung bersinergi. Nah, berikut ini adalah beberapa teknik umum ya yang terlibat dalam pembuatan bioteknologi ekoenzim untuk pakan ternak. Nah, yang pertama nih ya, kita isolasi mikroorganisme atau gen enzim ya. Tahap awalnya dalam pembuatan bioteknologi ekoenzim ini melibatkan isolasi mikroorganisme atau gen yang mengkode enzim yang diinginkan dari sumber alami seperti tanah, air, atau organisme lain yang kaya akan mikroorganisme ya. Di beberapa tempat memang sengaja dicari ya yang mikroba yang tahan banting ya. Di tempat kondisi yang ekstrim nanti diisolasi, nanti dibiarkan kembali untuk mendapatkan benar-benar mikroba yang berkualitas tentunya ya. Tetapi kalau misalnya teknik di lapangan, bisa saja dari berbagai mana tempat yang memang disinyalir banyak mikrobanya yang misalnya sesuai dengan tujuan arah ya, pakan yang nantinya mau dibuatkan ekoenzimnya ya. Itu hal-hal salah satu pertimbangan bagaimana kita supaya mendapatkan mikroorganisme yang baik ya.
Kemudian rekombinasi genetik ya, opsional nih ya, kalau memang ada labnya itu bisa dilakukan ya. Jika diperlukan, gen yang bertanggung jawab untuk produksi enzim ini dapat dimasukkan ke dalam organisme inang lain seperti bakteri untuk produksi massal enzim yang diinginkan ya. Kalau misalnya tentunya ada labnya ya. Kemudian kita lakukan fermentasi mikroorganisme yang mengandung gen enzim diinkubasi dalam lingkungan yang sesuai untuk memperoleh jumlah enzim yang cukup melalui proses fermentasi. Selama tahap ini kondisi lingkungan seperti suhu, pH, dan nutrisi harus diatur sedemikian rupa untuk memastikan produksi enzim yang kita dapatkan itu optimal ya. Selanjutnya kita lakukan purifikasi enzim, pemurnian ya. Setelah fermentasi selesai, enzim dipisahkan dari mikroorganisme atau medium fermentasi lainnya melalui proses pemurnian yang meliputi berbagai teknik ya. Pemisahan seperti filtrasi ya, kemudian kromatografi, atau dilakukan juga dengan elektroforesis, itu bisa dilakukan. Ingat ya, ini hanya bisa dilakukan berbagai lembaga pendidikan tinggi ataupun perusahaan yang memang butuh peralatan yang cukup canggih. Namun di lapangan nanti kita bikin atau kita buat yang lebih aplikatif ya, yang lebih sederhana. Insya Allah kita berharap hasilnya bisa meningkatkan kualitas dari pakan ternak kita. Oke, nanti ke yang kelima itu melakukan formulasi produk akhir. Enzim yang telah dipurifikasi atau dipurnakan kemudian diformulasikan ke dalam produk pakan ternak yang sesuai. Nah, formulasi ini melibatkan pemilihan bahan tambahan seperti pengisi, penstabil ataupun pengawet untuk menjaga stabilitas dan daya hidup enzim ya selama penyimpanan dan penggunaannya. Nah, yang berikutnya yang keenam ini uji kinerja produk. Kalau kita sudah punya produk ya, sebelum produk akhir didistribusikan ke pasar, uji kinerja ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang kita hasilkan itu sudah memiliki standar kualitas yang diinginkan ya, termasuk stabilitas enzim ya, kemudian aktivitas enzimnya dan efektivitas dalam meningkatkan pencernaan dan pertumbuhan hewan ternak. Dengan menggunakan serangkaian teknik ini, produsen dapat menghasilkan bioteknologi ekoenzim pakan ternak yang efektif dan efisien yang dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi hewan ternak dan memperbaiki keberlanjutan industri peternakan kita. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih bahan baku yang kemungkinan yang ada di sekitar kita yang dapat digunakan untuk ekoenzim ini ya? Nah, bahan baku yang umum digunakan dalam pembuatan bioteknologi ekoenzim ini untuk pakan ternak bervariasi ya, tergantung pada jenis enzim yang kita inginkan. Nah, beberapa bahan baku umum yang digunakan dalam produk ekoenzim untuk pakan ternak meliputi bahan organik misalnya. Nah, bahan organik seperti limbah pertanian itu hampir semuanya bisa. Ada limbah perkebunan juga bisa, limbah makanan ya, sisa makanan ya bisa, atau bahan organik lainnya ya dapat digunakan sebagai sumber nutrisi untuk mikroorganisme yang menghasilkan enzim, termasuk limbah pasar. Asal ya sudah kita istilahnya pilah-pilah, jangan sampai sampah pasarnya dalam bentuk plastik ya, nggak bisa kita pakai ya. Ada di pasar itu ada buah, ada limbah sayur dan lain-lain. Nah, limbah pertanian seperti ampas tahu juga bisa, limbah sisa pertanian termasuk ampas parutan kelapa ya, termasuk sisa limbah pertanian lainnya, sehingga digunakan sebagai sumber bahan baku ya. Ya, jadi banyak yang bisa kita manfaatkan. Nah, yang kedua, mikroorganismenya. Mikroorganisme tertentu seperti bakteri ataupun jamur dapat diisolasi dan dikembangkan secara kultur untuk menghasilkan enzim tertentu ya.
Nah, bahan baku untuk mikroorganisme ini dapat berupa medium pertumbuhan yang mengandung nutrisi penting seperti karbohidrat, protein, dan mineral. Dan ini bisa disediakan dalam bentuk memancing supaya mikroba tersebut bisa berkembang secara optimal, tergantung pada bahan di sekitar kita ya, yang ada dimanapun Anda berada itu bisa kita manfaatkan ya. Nah, kita kadang-kadang kan berbicara memberikan nama yang agak-agak ekstrim ya. Jangan dikatakan sampah, tapi yang betul itu kalau boleh kita katakan itu adalah bahan organik potensial. Jadi bahan-bahan jangan dibilang sampah, akhirnya sampah rumah tangga dan lain itu tidak sama, bukan sampah sebetulnya, tetapi bahan organik yang nantinya bisa kita gunakan menjadi sesuatu yang lebih berguna dan bermanfaat ya, kalau kita bisa mengelolanya. Kemudian berikutnya adalah tanaman atau buah-buahan. Beberapa tanaman atau buah-buahan mengandung enzim alami yang dapat diekstraksi untuk digunakan sebagai produksi ekoenzim. Contoh yang paling gampang dan ada di sekitar kita ya, papain misalnya. Buah ya, ini dari asalnya papain ini, enzim papain ini dari papaya, atau bromelin dari buah nanas sering kita gunakan dalam industri enzim ini ya. Jadi cukup mudah dan kita dapatkan ya di sekitar kita. Kalau papain itu dari pepaya tadi, bromelin itu dari buah nanas ya. Nah, sumber bahan kimia, beberapa bahan kimia juga dapat digunakan sebagai bahan baku dalam produksi enzim. Misalnya bahan kimia tertentu ya yang dapat digunakan untuk menginduksi. Ini hanya prosesnya adalah membantu menginduksi produksi enzim tertentu dari mikroorganisme yang telah dimodifikasi secara genetik. Nah, penggunaan bahan baku yang sesuai sangat penting dalam produksi ekoenzim ini agar enzim yang dihasilkan dapat memiliki kualitas dan kemampuan yang diinginkan untuk meningkatkan efisiensi pencernaan dan nutrisi pakan ternak kita. Selain itu penting untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan ramah lingkungan dan aman bagi hewan ternak yang kita pelihara, termasuk nanti produk dagingnya yang sampai ke konsumen itu benar-benar dipastikan harus aman. Nah, sekarang kendalanya ya, kendalanya kalau memang ada dalam pembuatan ekoenzim ini. Yang pertama, bisa saja kalau kita bekerja tidak steril ya, tidak aseptik, kontaminasi mikroba yang lain, kontaminasi oleh mikroorganisme lain selama proses fermentasi dapat mengurangi kemurnian nanti terhadap produk akhir dan mengurangi efisiensi produksi enzim kita. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya. Jadi proses pembuatan bioteknologi ekoenzim ini membutuhkan sumber daya finansial, teknis, dan manusia yang signifikan. Keterbatasan sumber daya ini dapat membatasi kapasitas produksi dan inovasi dalam pengembangan produk nanti ya. Yang berikutnya adalah kontrol proses yang tepat. Proses fermentasi yang tepat memerlukan pengendalian suhu, pengendalian pH-nya, konsentrasi nutrien, dan parameter lingkungan lainnya. Kesalahan dalam pengendalian parameter ini dapat mengurangi hasil fermentasi dan kualitas enzim. Nah, yang keempat itu regulasi dan persetujuan. Produk bioteknologi ekoenzim untuk pakan ternak ya harus melewati proses regulasi dan persetujuan sebelum dapat digunakan secara luas. Nah, persyaratan regulasi yang ketat dapat menjadi hambatan produksi dan pemasaran produk. Nah, ini untuk produk-produk di daerah itu kita coba trial dan error ya, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Tidak ada masalah kok, insya Allah aman, tidak akan sampai keracunan ternak kita terhadap produk ini ya. Yang kelima itu adalah stabilitas dan penyimpanan enzim. Stabilitas enzim dalam produk pakan ternak
harus dijaga selama penyimpanan dan penggunaannya. Ketidakstabilan enzim dapat mempengaruhi efektivitas dalam pencernaan hewan ternak kita. Yang keenam itu tentunya biaya produksi tinggi. Ya, ini kalau sudah skalanya dalam bentuk usaha komersialnya, biaya produksi yang tinggi dapat menjadi kendala besar dalam pengembangan dan pemasaran bioteknologi koenzim pakan ternak ini, terutama jika harga jualnya tidak dapat bersaing dengan produk alternatif yang sudah ada. Oke, sekian dulu ya. Tetap semangat kita memperjuangkan ketahanan pangan kita, mempertahankan kedaulatan pangan kita, terutama sumber protein hewani ya. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.